Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulika habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita, sehingga malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala segala nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita sebutkan. Mudah-mudahan kita tergolong hamba yang pandai bersyukur dan senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekeluarga termasuk dalam golongan umat yang istiqomah mengikuti seluruh sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Buah randu berwarna biru duduk di atas karpet yang baru. Ya, malam hari ini saya sapa sahabat-sahabat dari Majelis Hijrah Mu'alaf Center Yogyakarta. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini temanya agak unik-unik juga ya, ngabisin soda, ngaji bisnis, indahnya sholat duha. Ada beberapa pembahasan nantinya. Pertama, makna duha. Kedua, sumber hukumnya atau dalilnya. Ketiga, hukum sholat duha. Jazakallah ya, matur nuwun. Keempat, waktu sholat duha. Ya, ini salah nomor ya, harusnya 5. Kelima, fadilah. Fadilah apa? Keutamaan ya. Keenam, jumlah rakaat. Ketujuh, hukum sholat duha berjamaah. Kedelapan, surat-surat Al-Quran yang dibaca ketika sholat duha. Kesembilan, doa setelah sholat duha. Kemudian kisah-kisah inspiratif orang-orang yang istiqomah menjalankan sholat duha. Kemudian bolehkah minta kaya dengan sholat ya. Dan yang ke-12 ya, ini salah nomornya, para sahabat yang kaya raya ya. Sebagai pengantar kita keluarkan dulu pengertian dari sholat duha. Ada istilah ad-duha, ada juga istilah duha. Ya, ad-duha itu dengan duha sebetulnya sama. Artinya siang. Ya, waktu antara mulai naiknya matahari hingga sebelum matahari tergelincir. Ya, pengertian pertama. Jadi mulai naiknya matahari seujung tombak, iya kan,
hingga sebelum matahari tergelincir. Tergelincir maksudnya semakin tinggi. Ya, bukan kepleset jatuh, bukan, tapi semakin tinggi. Kemudian pengertian yang berikutnya, duha adalah waktu menjelang tengah hari. Ya, menjelang tengah hari. Kalau disederhanakan, pengertian duha adalah waktu matahari sepenggal naik. Waktu matahari sepenggal naik. Maka duha bisa juga disebut waktu terbit matahari atau matahari naik. Ya. Jadi bukan ketika matahari terbit itu disebut duha, bukan. Tapi di sini disebutkan sepenggal naik. Makanya ada istilah qornain. Ya, dua tanduk setan. Ya kan? Dua tanduk setan itu ketika matahari terbit, awal terbit. Ya, di situ diharamkan kita untuk mendirikan sholat. Ya, namanya isyraq. Ya kan? Kemudian ada sepenggal naik. Nah, ini para ulama memudahkan waktunya kurang lebih 15 menit setelah dia terbit. Namanya syuruk. Ya, sholat sunnah syuruk. Jadi 15 menit setelah matahari terbit, itulah dimulai waktunya duha. Sampai kapan? Sampai menjelang, kapan batasnya duha? Menjelang zuhur. Ya. Kemudian ada pengertian lain yang dimaksud duha adalah sholat duha adalah sholat sunnah yang sifatnya tatawu. Sholat sunnah itu disebut dengan tatawu. Tidak diwajibkan, tapi dianjurkan. Ya, namanya tatawu. Waktu sholat duha, ya, adalah sholat yang pelaksanaannya ketika naiknya matahari, yaitu selesai dilarangnya sholat kira-kira 1 tombak hingga sebelum matahari terbenam. Ya, nun sewu, tergelincir, maksudnya waktu zuhur. Ada pula yang berpendapat bahwa sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari. Ya, namanya awal pagi. Dengan kata lain, dimaksud sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang merangkak naik dan berakhir saat tergelincirnya matahari di waktu zuhur, yaitu waktu sholat sunnahnya. Tadi sudah kita paparkan pengertian duha, kemudian waktu sholat sunnah duha. Nah, kita keluarkan sumber hukum. Ada hukum, ada sumber hukum. Ya, kalau hukum itu wajib, sunnah, makruh, haram, mubah, 5. Ya kan? Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Kalau sumber hukumnya Al-Quran, hadis, kemudian ijma' para ulama. Tidak ditemukan di Al-Quran, tidak ditemukan di hadis, maka carilah ijma'. Ijma' itu apa? Kias, ya, analogi pendapat para ulama. Yang tidak ditemukan Al-Quran misalnya apa? Ahli hisab. Apa ahli hisab? Udud. Gak ada ditemukan itu. Gak ada satu ayat pun yang menceritakan tentang sijaratun, ya. Sijaret, ya, sijaret itu rokok. Mirrok saba, minta rokok 1 batang, ya. Pas saba, pas 1 batang. Ya. Jadi sholat duha itu pertama bisa kita temukan di Quran surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya.
Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat liduluki syamsi ila ghasaqal lail wa qur'anal fajr. Ada sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa fajar, ya, fajar itu adalah salat sunnah setelah subuh. Ya, ada yang menyebutkan salat fajar, ada menyebutkan salat sunnah fajar. Kalau fajar dia salat subuh, kalau salat sunnah fajar berarti qabliyah subuh. Tapi ada juga sebagian ulama yang menyebutkan waktu fajar itu adalah waktu duha. Jadi subuh sampai duha. Dan salat fajar itu kata Allah disaksikan, masyhuda. Maksud disaksikan di sini adalah pergantian shift malaikat itu di waktu fajar. Malaikat yang kerja pagi sampai malam dengan malaikat yang bekerja di waktu malam itu pergantian shiftnya di pagi hari. Ya, sip-sipan tuh, jagain kita tuh sip-sipan. Terutama malaikat Raqib dan Atid. Ya, itu ketika nanti kembali ke Allah membawa catatan amalan kita akan ditanya, bagaimana keadaan si fulan sepeninggalan engkau? Ya, kami tinggalkan si fulan, dia sedang mendirikan sholat subuh ya Allah. Ya, jadi disaksikan. Kemudian ada juga di Quran surah ke-24, surah Nur ayat ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Fi buyutin, di rumah-rumah Allah, di masjid. Azinallah, azin apa? Azin itu azan, artinya apa? Menyebut atau mengumandangkan. Azinallah, menyebut-nyebut nama Allah. Anturfa'a, mereka menyanjungnya, ya. Anturfa'a, mereka mengangkat. Wa yuzkara, dan menyebut-nyebut fi hasmuhu, di dalamnya nama Allah. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, mereka bertasbih di dalam masjid tersebut bil ghuduwi wal asal. Ghudu itu waktu duha, asal waktu asar. Ya, jadi ghudu waktu duha, asal waktu asar, waktu petang. Petang sama peteng sama mboten? Sami mboten? Sami. Peteng niku nek teng pengajian peteng ngantuk ini. Nek petang nggih waktu asar. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdi Muhammad bin Hasr, ya. Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena dia penyayang kucing. Beliau penyayang kucing. Ausani khalili, ausani, telah berwasiat kepadaku khalili. Khalili apa? Kekasih. Ketika Allah menyebut Nabi Ibrahim sebagai Habibi, Nabi SAW agak cemburu, ya, agak cemburu, sehingga Allah sematkan gelar Khalilullah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya, kekasih, ya, kekasihku Muhammad SAW. Ausani, telah berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Bisalasin, ya, 3 perkara. Yang pertama, siyami salasati ayyam, berpuasa 3 hari di setiap bulan, pertengahan bulan. Jadi sebetulnya ancar-ancarnya gampang. Kita lihat saja bulan situ sudah mulai terang benderang, nah itu sudah pertengahan bulan itu, ya, terang benderang, nah itu sudah mulai masuk tanggal 13, 14, 15. Kalau dia sudah 1 bulan penuh berarti sudah tanggal 15 Hijrah, ya, atau sekarang kan sudah ada kalender Hijrah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Waraqatat duha. Ya. Waraqatat duha. Salat sunnah duha. Rakaah berapa? 2 rakaat. Ya. Wa an utira qabla an anama. Wa an utira qabla an anama. Salat witir sebelum tidur. Jadi biasakan salat witir sebelum tidur. Siapa tahu panjenengan kesiangan, sudah niat salat tahajud, tahu-tahu bangun jam 7 kan? Nah, paling tidak kan sudah salat witir. Ya. Maka biasakan salat witir sebelum tidur. Kalau nanti ternyata dengan maha baiknya Allah kita dibangunkan, maka tetap salat tahajud tanpa lagi menutupnya dengan witir. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, an Aisyah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallat duha 4 raka'atin. Ya. Wa yazidu ma syaa Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaatin. Berapa rakaat itu? 4. Wa yazidu, dan menambahnya masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi diwahyukan, Muhammad tambah itu wahyu dari Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini ada 4 dalil, 2 dari Al-Quran, 2 dari hadis. Ya. Kemudian hukum sholat duha. Tadi sumber hukumnya ya. Hukum sholat duha. Pendapat yang rajih apa? Yang kuat ya, adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat duha adalah sunnah. Hukumnya mustahab. Mustahab apa? Yang diperbolehkan ya. Dan boleh dirutinkan. Artinya boleh setiap hari. Boleh dirutinkan. Salat sunnah yang tidak boleh dirutinkan apa? Salat gerhana. Setiap hari salat gerhana dia kan. Ya, kemudian salat sunnah tarawih. Ya, tarawih itu kan khusus bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan boleh nggak salat tarawih? Nggak boleh kan, mengada-ngada itu. Ya, kemudian salat sunnah yang boleh dirutinkan, salat sunnah istisqa boleh nggak dirutinkan? Nggak boleh, apalagi di musim hujan. Di musim hujan minta hujan dia, itu kan namanya apa namanya itu? Ya, kepinteran ya. Salat sunnah yang boleh dirutinkan, salat sunnah apa? Tahajud. Kemudian salat sunnah duha. Ya, salat sunnah apa lagi? Suruk. Salat sunnah witir. Salat sunnah apa lagi? Apa? Qobliyah ba'diyah, salat sunnah rawatib. Kemudian salat sunnah taubat. Salat sunnah wudu. Tahiyatul masjid dirutinkan. Yang penting syaratnya di masjid. Jangan pula di rumah jenengan salat tahiyatul masjid, kan? Pendapat sekelompok ulama, di antara mereka adalah ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, dan ulama-ulama besar seperti Ali bin Husain, ini cucu Nabi ya, dan Idris bin Abdullah. Jadi hukum sholat duha adalah mustahab ya, boleh sunnah untuk dirutinkan ya. Pertama, waktu dilaksanakan sholat duha ya, ada 3 waktu di sini. Pertama, waktu sholat duha adalah ketika mulai naik, yaitu setelah selesai dilarangnya sholat ya, hingga sebelum tergelincirnya matahari. Itulah yang disebut dengan sholat sunnah syuruk ya, sholat sunnah syuruk, waktu awal duha. Kedua, kira-kira ketika matahari pagi mulai naik setinggi 7 hasta. 7 hasta itu 1 tombak ya, atau kira-kira dari pukul 7 sampai masuk sholat
zuhur. Pukul 7 sampai masuk sholat zuhur. Kemudian yang ketiga, diakhirkan hingga matahari mulai panas menyengat. Ya, disebut dengan sholat awabin, sholat orang yang bertaubat. Sholatul awabin, kata Nabi SAW, sholat awabin adalah ketika anak unta mulai kepanasan. Anak unta mulai kepanasan. Itu kurang lebihnya jam 9 sampai jelang zuhur, yaitu sholat sunnah awabin. Nah, berbicara tentang amalan pasti ada keutamaan. Kita ini manusia. Ya, manusia itu sifatnya pamrih. Mau melakukan kalau ada balasan. Ya kan? Balasan dari kebaikan adalah keutamaan atau pahala. Ya, pertama, keutamaan sholat duha adalah sedekah bagi persendian. Ada berapa jumlah persendian kita? 360. Ya, kedua, dicukupi hidupnya. Yang ketiga, mencegah dari perbuatan maksiat. Ya, ini dalilnya ya. Kita kalau bicara amal tuh nggak ada dalilnya, nonsen, nggak boleh ya. Ya. Ada sebuah hadis dari Abu Dzar bin Arqam. Ya. Nabi SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama." Yusbihu ala kulli sulama. Yusbih nama? Setiap pagi. Ya, sobahul khair, selamat pagi. Jawabnya apa? Sobahun nur, ya, pagi juga. Yusbihu, setiap pagi, ala kulli sulama. Ya, setiap pagi itu semua sulama, persendian kita itu. Ya, di jari ada sendi ya, yang bergerak-gerak gini sendi. Di tangan yang melentur-lenturkan ini sendi. Di kepala juga. Di kantong juga ada sendi. Ya, sendi kantong. Bagi seluruh persendian, min ahadikum, tiap-tiap kalian, shadaqatun, harus disedekahi. Ya, harus disedekahi. Fakullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih adalah shadaqah bagi persendian. Subhanallah, 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 itu shadaqah. Wa kullu tahmidah shadaqatun. Setiap tahmid adalah shadaqah. Ya, jadi kalau kurang tasbih biasanya ngantuan. Subhanallah, subhanallah. Kalau kurang tahmid biasanya malesan. Ya. Wa kullu tahlilatin shadaqatun. Setiap tahlil adalah shadaqah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sedekah bagi persendian kita. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir adalah shadaqah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa amru bil ma'ruf shadaqah. Amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, ketaatan, itu sedekah. Ngaji yuk, nah itu sedekah. Sedekah bagi persendian. Bikin short video ya, ya, bahwa malam ini akan diadakan pengajian dengan judul apa tadi? Ngabisin soda, itu ya. Itu sedekah. Sedekah bagi persendian. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Mencegah dari perbuatan yang mungkar itu juga sedekah bagi persendian. Wa yujzi'u min zalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan semua itu bisa dicukupkan dengan salat duha 2 rakaat setiap paginya. Ya. Jadi sedekah itu artinya memberikan pelumas bagi sendi. Makanya orang yang rajin sholat duha itu sendinya ibarat dikasih pelumas setiap hari. Ya, sehingga kuat menghadapi kenyataan, ya kan?
Jadi nggak mudah nggak mudah lemah, nggak mudah letoy, nggak gampang osteoporosis, nggak gampang osteoartritis. Ya, jadi rajin sholat duha. Ya, rajin sholat duha. Sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah dari Nu'aim bin Hamar Al-Ghatafani. Ghatafani ini nama suku. An-Nu'aim bin Hammar Al-Ghatafani annahu sami'a Rasulullah SAW. Dari Nu'aim, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, yaqul, Nabi bersabda, qala Allah azza wa jalla ya bana Adam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Artinya ini hadis apa? Hadis qudsi, ya. Ya bana Adam, wahai anak Adam, la ta'jis. Ta'jis apa artinya? Jangan engkau tinggalkan. Ya, ada istilah dalam bahasa Arab itu la budda. La budda itu artinya tidak boleh tidak. Berarti wajib. Kalau la ta'jis, jangan sampai ditinggalkan. Ya, la ta'jis an arba'i rakaat, daripada 4 rakaat, min awalin nahar, di awal siang. Awal siang jam berapa itu? Awal siang jam 7 sampai matahari tergelincir menjelang sholat zuhur. Akfika akhirahu, janji Allah. Akfik itu artinya akan dicukupi hidupmu, akhirahu, di akhirnya. Berarti jelang waktu zuhur sampai nanti sore rezeki kita dicukupin sama Allah. Ya, kemudian ada pengertian lain. Beberapa ulama hadis memberikan pengertian, maksud akfik di sini adalah dicukupkan amaliyah kita, amal-amal sunnah terutama. Kemudian dicukupkan hati kita, istilahnya qanaah. Yang ketiga, dicukupkan rizkinya. Dari mulai pagi sampai nanti petang, rizkinya dicukupi. Itu dengan sholat duha. Ya. Kemudian fadilah berikutnya adalah mendapat pahala haji dan umrah. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, man shalla salatas subhi, barang siapa yang salat subuh fi masjid jama'atin, syaratnya di masjid. Kalau hadis riwayat Tobroni, ya nggak disebutkan di masjid situ, cukup fi jamaah, berjamaah. Jadi boleh di rumah, khususnya perempuan. Laki-laki jangan. Laki-laki yang sholat di rumah adalah laki-laki yang solihah. Ya, fi masjidi jama'atin. Kemudian yasbutu fihi. Yasbut. Ya, yasbut itu diam. Ada usbut, ada uskut. Uskut itu menahan lisan. Uskut, ya. Uskut, silent, heal. Tutup mulutmu, ya. Kalau usbut, menahan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, yasbut, diam dia di situ. Bukan berarti jadi patung gini, bukan. Diam, bertasbih, baca Quran, istighfar, mohon doa. Ya, doa itu kalau orang suka kena angin malam itu doa. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari angin merah. Ya, waddamil aswad, dari darah hitam. Waddail akbar, dari penyakit besar yang tidak bisa disembuhkan. Itu doa para pegadang, bukan pedagang. Ya, orang suka bergadang itu baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad waddail akbar. Ya. Yasbutu fihi hatta yusalli subhatad duha. Dia berdiam di masjid sampai melaksanakan salat sunnah duha. Kana ka'ajri hajin. Ya, maka kata Nabi, dia seperti melaksanakan ibadah haji.
ya, tanpa naik pesawat. Au mu'tamirin, dan umroh, ya, taman. Apa taman? Sempurna. Hajjatuhu wa umratuhu, sempurna hajinya dan sempurna apa? Umrohnya. Tapi bukan berarti dia mendapatkan pahala sholat bagikan sholat 100.000 kali di masjid, ya bukan, ya. Hanya pahala-pahala haji, ya. Hanya pahala-pahala tertentu saja, bukan semuanya. Ya. Kemudian kita bicara rakaat sholat duha. Ya, tidak ada perbedaan di kalangan ulama terkait tentang sholat duha. Jumlah minimal adalah 2. Ya, minimal tuh, pas-pasan, ya kan? Jadi istilahnya nasakom, nasib 1, IPK 1, ya, pas-pasan. Ya, kemudian bahkan tidak ada batasan yang pasti mengenai jumlahnya. Sekurang-kurangnya sholat duha 2 rakaat. Boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 12. Namun Rasulullah SAW mengerjakan sholat duha juga variasi, ya kan? Beda dengan tahajud. Tahajud beliau itu selalu 8 ajek, ya, dawamnya 8. Kalau duha kadang 2, kadang 4, kadang 8, pernah 12. Ketika beliau hendak menaklukkan kota Makkah, itu sholat duha 12 rakaat. Setelah ditaklukkan dikurangi jadi 8 rakaat. Khawatir nanti diwajibkan. Bayangkan jenengan diwajibkan sholat duha 8 rakaat. Wah, kemeng. Kan, lenger pas weanan gitu. Wah, duha se. Lenger. Ya, jadi ada sebuah hadis, karena Rasulullah SAW yaumal fut, ya, ketika terjadi penaklukan Mekah, ya, yusallu duha samana rakaatin, 8 rakaat, wa yusallim min kulli rakaataini, dan mengucapkan salam di setiap 2 rakaat. Ya. Jadi setelah beliau menaklukkan kota Mekah, itu sholat duhanya 8. Sampai menjelang wafat itu 8 terus. Ya. Sebelumnya kadang 2, kadang 4, kadang 6, kadang 8. 12 ketika hendak menaklukkan kota Mekah. Bolehkah sholat duha berjamaah? Boleh nggak? Boleh. Tapi dengan catatan tidak boleh dirutinkan, ya. Tidak boleh sholat duha itu dirutinkan berjamaah, ya. Sholat sunnah yang boleh dirutinkan berjamaah, sholat apa? Sholat apa? Sholat taraweh, ya. Sholat witir di bulan Ramadan. Kemudian sholat gerhana, khusuf dan kusuf, ya kan? Gerhana bulan, gerhana matahari. Apalagi? Istisqa, minta hujan. Istikharah? Istikharah untuk mencari jodoh boleh nggak dirutinkan? Nggak boleh, ya. Apalagi jodohnya sama ini. Wah, bahaya. Kan? Sama. Besar gitu. Ada 8 nih. Yang diincar 1, 8 laki-laki mengincar 1. Ya, cuman itu aja. Tarawih, witir di bulan Ramadan, sholat Id, ya kan? Itu boleh, ya. Memang harus jamaah kan sholat Id. Nggak ada sholat Id sendirian. Ya, sholat Id, kemudian sholat sunnah istisqa, sholat sunnah khusuf, sholat sunnah kusuf. Sholat duha boleh dirutinkan, tidak boleh dirutinkan, tapi boleh berjamaah. Dengan catatan 1, tidak menzaharkan bacaan. Karena sholat duha itu waktunya di antara zuhur. Ini dari keterangan Imam Nawawi bahwa tidak boleh menzaharkan sholat sunnah duha. Sholatnya harus silent, ya, Allahu Akbar. Sudah. Ya, kemudian yang kedua dalam rangka edukasi, memberikan pendidikan, pelatihan, ya, guru. Ya, di sekolah itu kan ada sekarang sholat sunnah duha. Ya, gurunya jadi imam.
ya, atau memberikan edukasi pada anak-anak kita di rumah, silahkan saja, ya. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai rutinitas, ya. Nah, surat yang dibaca, ada sebuah hadis riwayat dari Imam Tirmizi, derajat hadisnya hasan. Hadis hasan itu boleh kita jadikan landasan hukum, ya, dan boleh diajarkan. Kalau dhaif jangan diajarkan. Boleh digunakan sendiri tapi jangan diajarkan, ya. Tapi kalau misalnya ada hadis hasan, dhaif tinggalkan. Dari Ibnu Hibban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu duha raq'ataini. Salatlah duha 2 rakaat. Pada rakaat pertama, sesudah membaca Al-Fatihah, maka bacalah Quran surah Wasyamsi wadduhaha. Satu-satunya ayat yang paling banyak kalimat qasamnya itu, kalimat sumpahnya adalah surat Asy-Syams. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Kemudian wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Kemudian was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawwaha. 8 kali Allah bersumpah dalam satu ayat. Ini ayat sering dibahas tentang tazkiyatun nufus, ya. Jadi kalau orang belajar tazkiyatun nufus, biasanya yang diangkat surat Asy-Syams. Pada rakaat kedua membaca surah Ad-Duha, ya, Wad-Duha wal laili idza saja, ya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau tidak hafal, baca surah Qul, ya, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin minnas. Enggak hafal lagi Ustaz, baca apa? Baca Al-Fatihah aja, ya kan? Belum hafal Al-Fatihah, baru syahadat, cukup baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya. Karena sudah wajib sholat dia, ya kan? Nah, cuman yang terakhir ini memang masih diperdebatkan, ya, masih diperdebatkan. Artinya boleh dia lihat mushaf, yang penting jangan HP, ya. Mushaf boleh tapi jangan HP. Atau baca, situ ada bacaan, ya, bikin kertas di situ, sholat dia sambil lihat kertas, ya. Jadi sholat yang dibaca adalah surat Asy-Syams dan Ad-Duha. Apakah wajib? Tidak, karena pada dasarnya sholat duha pun adalah sholat sunnah, cuman dianjurkan. Nah, kemudian ada doa setelah duha. Ada yang hafal sholat duha, doanya apa? Allahumma innat duha'a duhaika. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu adalah waktu duhamu. Wa baha'a bahaika. Baha itu apa artinya? Keagungan. Wa baha'a bahaika wal quwwata quwwatika. Dan keindahan adalah keindahanmu. Wal qudrata qudratika. Qudrah apa? Kekuatan, ya. Wal qudrata qudratika. Kemudian apa lagi? Wal jamala jamaluka, ya. Kemudian wal ismata ismatuka. Pemeliharaan adalah pemeliharaan. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Ya Rabb, kalau rezeki hamba masih di langit, maka turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrizhu. Kalau sudah di dalam bumi maka keluarkan. Ya. Rezeki yang dari langit tuh biasanya rezeki siapa? Rezeki siapa yang dari langit? Rezeki tukang laundry kan, hujan kan. Rezeki pengusaha bakso kan, hujan. Kalau rezeki dari bumi, petani. Ya, kemudian penambang, tambang emas, tambang perak, ya, macam-macam, tali tambang, ya. Wa in kana fil ardi fa akhrizha.
Kemudian wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau jauh maka dekatkan. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau haram maka halalkan, bersihkan. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa quwwatika wal ismatuka wal qudratika wal jamaluka. Itu doanya itu selalu dibacakan Nabi. Ya, kalau rezeki dekat maka jauh, kebalik. Kalau rezeki jauh maka dekatkan. Kalau jodoh jauh maka dekatkan. Kalau sudah dekat maka maka lamarkan. Nikahkan ya KUA ini. Maka mudahkan ya. Yaitu doa setelah duha. Kemudian ada kisah-kisah inspiratif bagi mereka yang rajin melaksanakan sholat duha. Pertama, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram. Hati tenang, jiwa tentram. Tapi ini tidak bisa didapatkan hanya sekali dua kali, harus dawam, diajakkan. Ya, ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang adwam wa in qalla, ajak walaupun sedikit, ya kan? Sholat duha 2 rakaat, tapi sering, tiap hari 4 rakaat, tapi setiap hari ya. Jadi hatinya tenang, jiwanya tentram. Kedua, pikiran menjadi lebih konsentrasi ya. Jadi mahasiswa itu kalau mau ujian sholat duha dulu, tapi jangan lupa belajar ya. Ya, nanti nggak belajar dia sholat duha, bingung deh. Jadi lebih konsentrasi. Anak-anak yang rajin sholat duha itu konsentrasinya tinggi. Yang ketiga, kesehatan fisik terjaga. Ya, karena persendiannya dikasih, sudah disedekahi. Ya, persendiannya sudah dikasih pelumas, sudah dilumasi. Perutnya sudah diisi, persendiannya dilumasi. Akhirnya kesehatan fisiknya terjaga, tidak gampang ngantuk, tidak gampang lupa ya. Kemudian, nah ini yang penting nih ya, kemudahan urusan dan memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan biasanya orang yang rajin sholat duha itu dia dijaga Allah, rezeki yang subhat itu dijauhkan. Kemudian dijauhkan dari rezeki riba, dia dipelihara Allah. Rezeki riba contohnya apa? Investasi riba tuh begini. Saya punya tabungan banyak, saya malas kerja, akhirnya saya investor aja. Ya, investor. Saya lihat di sana ada usaha nasi apa gitu? Nasi kucing, ya kan? Nasi kucing rame. Ya, rame. Akhirnya saya datangin. Oh, ternyata yang punya sambat, padahal rame. Sambat, kurang kursi, kepingin pasang wifi, ya kan? Akhirnya saya dekati. Pak, saya boleh nanam saham nggak? Oh boleh, silahkan. Ya, saya tanam saham 20 juta, Bapak kembalikan selama 3 tahun. Ya, nyicil setiap bulan. Nah, tapi dengan catatan setiap minggu Bapak kasih saya keuntungan 100.000. Itu halal atau haram? Haram. Ya, haram itu. Karena apa? Satu, mendahului Allah. Ya, karena belum tentu orang jualan itu untung terus kan? Ya. Nah, supaya halal bagaimana? Maka sebaiknya jangan nominalnya, tapi persentase dari keuntungan. Bagi hasil dalam Islam itu, kalau untung dibagi sama rata boleh, ya sama baik boleh. Jangan nominal itu haram. Ya, haram. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang selama ini sudah investasi seperti itu, maka perbaiki akadnya. Jangan sampai kita makan haram. Nauzubillah. Kalau sudah makan makanan haram, sel-sel tadi itu berbalik arah. Jadi yang kerjanya tadi merevitalisasi tubuh kita, akhirnya dia menggerogoti.
Harusnya terjadi metabolisme, tapi yang terjadi justru kerusakan-kerusakan. Nauzubillah. Ya, jadi investasi yang halal itu dibagi kalau ada untung, dan sebaiknya jangan nominal tapi persenan. Saya 20, Bapak 80. Setiap minggu dibagi keuntungan di luar dari modal usaha. Tapi jangan mentang-mentang seperti itu terus-terusan kita bilang nggak untung, Pak. Ya kan? Aduh Pak, sorry Pak, ini nggak untung. Jangan, nggak boleh. Nanti nggak untung beneran. Ya, bagi. Saya 20 pemegang saham, panjenengan yang menjalankan usaha 80. Di luar usaha itu halal. Ya, halal. Hati-hati. Setan itu sudah pengalaman menggoda kita. Ya, sudah pengalaman. Berapa lama dia pengalamannya? Sudah ribuan tahun. Dari zaman Nabi Adam. Sudah ribuan tahun itu kan. Hati-hati. Kemudian sholat duha itu akan membangun kecerdasan emosional. Namanya emotional question, EQ. Bukan IQ tapi EQ. Pertama, kemampuan mengenali emosi diri. Ya, mengenali emosi diri. Kedua, mengelola emosi. Ya, mengelola emosi. Ketiga, memotivasi diri sendiri. Yang bisa motivasi diri kita itu siapa? Ya, diri kita sendiri. Ya, emosi harus dikelola, harus dikendalikan. Hati-hati dengan emosi. Ya, karena kalau orang sudah emosi, itu semua yang ada di Gembira Loka dia sebutkan. Ya. Hati-hati. Jadi orang kalau sudah emosi, wah itu setan senang. Begitu kita mau emosi, wudu, ambil wudu. Ya, istighfar. Ya, istighfar, mohon ampun. Karena kalau sudah emosi, wah itu bahaya, tidak baik bagi tubuh kita. Kemudian memotivasi diri sendiri. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itu motivasi. Ya, jadi mendorong supaya kita lebih baik, terutama dalam urusan ibadah kepada Allah. Ya, orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional itu tercermin dalam beberapa perihal perilaku. Pertama, menghargai emosi negatif orang lain. Kedua, sabar menghadapi emosi negatif orang lain, terutama pasangan. Ya, kalau istri marah, diam. Diam. Jangan dilawan. Umar bin Khattab itu setan takut sama beliau. Takut. Tapi kalau istrinya marah, beliau diam. Diam, menang. Ketika ditanya ya oleh Abu Bakrah, panjenengan kok diam mawon? Ya. Apa beliau bilang? Dia sudah lelah mengurus anak-anakku. Ya kan? Dia sudah lelah mengurus rumah tanggaku. Jadi cara terbaikku untuk menghormati marahnya adalah diam. Ya, jangan dilawan. Istri kalau marah jangan dilawan. Ya, tinggalkan aja. Atau tinggalkan tidur kan, tidur aja. Sadar dan menghargai emosi diri sendiri. Ya. Kemudian peka terhadap emosi orang lain. Ya, tidak bingung menghadapi emosi orang lain, tidak menganggap lucu emosi orang lain. Ada orang ketawa ketika orang marah, ada nggak? Ada ya? Ada. Dianggap lucu dia. Ada seorang suami senang membuat istrinya marah karena ketika istrinya marah kelihatan lucu. Ya, seperti Olive dan Popeye. Nah, ini tidak boleh. Ya, sebagai penutup, ada sebuah ayat yang sering kita dengar, ya, Quran surah Al-Anfal ayat kedua. Innal ladzina amanu, ya, innal ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayati zadathum imana. Orang-orang yang beriman itu
adalah orang yang ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Jadi prinsipnya boleh nggak kita minta kaya dengan sholat? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Niat kalau minta kaya dengan sholat boleh nggak? Boleh, tapi setelah sholat, ya boleh. Kalau sholat kita jadikan sebagai media untuk kaya, nanti kita dapatkan hasilnya sekedar di dunia, tidak mendapat buah pahala di akhiratnya. Ya, perhatikan kalimat wasta'inu bis-sabri was-sholat. Ya, minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Ya, sholat. Jadi setelah sholat boleh minta apa aja silakan. Tapi jangan jadikan itu sebagai niat untuk kaya, karena sholat itu kan niatnya hakimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, setelah sholat silahkan ya, meminta apa aja silahkan. Kita tutup dengan bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ya mujiba du'a'is sa'ilin, ya mujiba du'a'is sa'ilin, ya mujiba du'a'is sa'ilin. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman, istajib du'ana ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Allahumma afina fi badanina, wa'afina fi sam'ina, wa'afina fi qalbina, wa'afina fi basarina. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna ya Allah, waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatizina wa li asatizatina wa li masyaikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa min damil aswad wa min da'il akbar. Allahumma inna na'udzubika minar rihil ahmar wa min damil aswad wa min da'il akbar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakah lil ibadah fil Makkah wal Mukarramah, lil ibadah fil Madinatil Munawwarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.